Shalom, selamat pagi keluargaku. Renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Allah. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, kalau kita bicara mengenai Natal, ada beberapa faktor yang memeriahkan, yang terlibat di dalam momen Natal. Ada Yusuf, ada Maria, ada orang Majus, ada gembala. Tapi tahukah saudara, ada benda-benda juga yang terlibat di dalam kelahiran Yesus, yaitu lampin dan palungan. Hari ini saya akan bicara mengenai sebuah benda yang bernama palungan. Saudara, palungan adalah satu tempat, satu alat yang dipakai untuk sesuatu yang hina, yang kotor, yaitu sebagai tempat makanan binatang, saudara. Tapi dalam momen Natal, justru palungan dipakai untuk menaruh bayi Yesus, bayi juru selamat yang pada akhirnya menjadi Tuhan, menjadi Allah bagi semua manusia di muka bumi ini. Bapak Ibu keluargaku, kalau kita bicara mengenai palungan, palungan juga bicara mengenai hati kita. Seringkali banyak hamba-hamba Tuhan berkata bahwa Natal tidak lagi dirayakan sebagai sosok seorang pribadi, yaitu anak kecil atau bayi. Tapi Natal harus dimaknai sebagai sebuah momen di mana lahirnya juru selamat, lahirnya Tuhan bagi kita. Saudara, waktu Yesus lahir, Yesus ditaruh di dalam palungan. Saya berpikir, saudara, saya menganalisa, saya pikir tidak segampang itu Maria dan Yusuf menaruh bayi Yesus dalam palungan. Tentu ada tahapan-tahapan sehingga palungan itu layak ditaruh bayi Yesus. Bapak Ibu keluargaku yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sudahkah palungan hati kita layak menerima bayi Yesus? Sudahkah palungan hati kita layak menerima, mengundang Yesus Kristus masuk dan menguasai seluruh hidup kita? Saudara, kita akan belajar pagi ini ada dua perkara yang Maria lakukan sehingga palungan itu layak ditaruh bayi Yesus. Yang pertama, saudara, Maria pasti membersihkan palungan itu. Saudara, Maria bukan orang bodoh. Maria adalah seorang ibu yang sangat mencintai bayinya. Dan saya berpikir Maria pasti bersihkan dulu dari kotoran binatang. Maria pasti sapu dulu. Maria mungkin cuci dulu palungan itu. Tidak ada debu, tidak ada kotoran sehingga bayi itu layak ditaruh di tempat palungan. Bapak Ibu, demikian juga dengan hati kita. Kalau kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam momen Natal ini, maka palungan hati kita harus dibersihkan, harus disucikan. Kalau saya bicara mengenai dosa, saudara mungkin lebih paham. Hati kita harus dibersihkan dari dosa. Hati kita harus dikuduskan dari dosa. Sehingga Yesus Kristus layak masuk dalam hati kita. Keluargaku, pelajaran kita pagi ini yang pertama adalah bersihkan palungan hatimu. Biarkan Yesus lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Yang kedua, saudara, bagaimana Maria menjadikan palungan itu sebagai tempat yang layak untuk bayi Yesus. Yang kedua, saya berpikir, saya menganalisa bahwa Maria merubah fungsi palungan itu. Yang tadinya menjadi tempat makanan binatang menjadi tempat menaruh bayi Yesus. Fungsinya berubah. Bapak Ibu, pelajaran kedua bagi kita dari palungan, kita belajar bahwa hati kita harus dibersihkan. Tetapi yang kedua, kita harus paham bahwa hidup kita harus diubah fungsinya. Saudara, kalau fungsi hidupmu untuk melakukan dosa, maka saya mau katakan Natal harus menjadi momen di mana fungsi hidupmu diubah melakukan kebenaran. Pak Pendeta, mulutku kasar. Ubah fungsi mulutmu. Tidak lagi melakukan, mengatakan yang kasar, tapi kita ubah untuk kemuliaan Tuhan, menyatakan kebenaran dan kebaikan. Keluargaku, pagi ini simpel renungan firman Tuhan bagi kita. Belajar dari palungan harus dibersihkan. Yang kedua, mari kita ubah fungsi hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom keluargaku, selamat pagi. Tuhan pasti memberkati kita semua. Haleluya.